Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asirin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah. Abang ki boleh nang malam kemis rutinan. Moga-moga pengajian rutinan kak itu terus berjalan lancar, ridha Allah, mendapat ilmu manfaat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam semangkin nikah gula esoro, memang ada pertanyaan yang sangat penting tentang kehidupan keluarga, karena nikah kudu terangake dek sekap binah keluarga sebadan alam dunia kadito. Saungkuna gula esoro berbahasa Indonesia karena napa mereka termasuk hasoda YouTube. Napa kaisah memang ada teman-teman minta untuk berbahasa Indonesia, yang dari Jogja juga dari Kalimantan. Oke, bahasa Indonesia apa? Saya. Semakin apa nekat jareng anu napa kisah? Napa nah? Biasa bahasa Madura. Request dari teman-teman jauh, yang dari Kalimantan juga, yang dari Sulawesi, tentang menerangkan tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga, untuk menjaga keluarga ini supaya selamat, karena semua manusia, baik laki-laki walaupun perempuan, insya Allah ditakdirkan untuk bersuami atau beristri, dan juga mempunyai anak dan keluarga-keluarga. Semua itu harus dijaga. Ini menurut saya, karena kemarin ada pertanyaan bagaimana hukumnya untuk menjaga keluarga, dan bagaimana pula kiat-kiat atau cara untuk menjaga keluarga dari dosa-dosa, baik dosa kecil walaupun dosa besar. Ini yang ditanyakan oleh teman-teman. Juga yang tuan rumah di sini juga menanyakan itu. Sekarang saya ingin menerangkan di dalam Al-Quran ayat surat At-Tahrim ayat 6 ini menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu harus diketahui setiap insan yang mempunyai keluarga, baik keluarga kecil walaupun keluarga besar. Karena kalau tidak
dijaga ini keluarga. Mohon maaf, khawatirnya seumpama sampean mempunyai istri atau mempunyai anak. Mempunyai istri ini wajib, menurut saya wajib menjaga, fardu ain. Pun mempunyai anak pun menjaga, fardu ain. Karena apa? Kalau ada terjadi atau keteledoran tentang istri ini sangat bahaya. Kalau terjadi istri berselingkuh dengan orang lain, ini pun sangat berbahaya. Bisa mendatangkan celaka. Bisa mendatangkan permusuhan. Ini maksudnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini. Nah, saya akan menerangkan sekelumit tentang ayat ini. Apa sebenarnya ku anfusakum wa ahlikum naro ini? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang banyak, wahai orang-orang yang beriman. Di sini harus dicari orang yang beriman ini orang yang mana. Ini amanu, ini orang yang beriman ini orang yang bagaimana? Apa termasuk kita? Apa termasuk sampian semua? Ini. Kalau menurut iman di sini ini dibagi 3. Iman ini kalau orang yang mengerti ini dibagi 3 iman ini. Ada pertama ini iman tahassus. Mungkin sampean ada yang mendengar iman tahassus ini bagaimana? Ada iman ini iman umum. Ada iman ini iman bil khos, artinya khusus. Ini perlu diketahui sama teman-teman, karena di sini diperintah oleh Allah untuk yang beriman. Ini apa termasuk orang Kristen atau orang Yahudi, Nasrani atau orang Hindu, Buddha, apakah ini tidak termasuk? Ini ada pertanyaan dulu sama saya. Karena di sini ya ayyuhalladzina amanu, yang perintah ini Al-Qur'an. Al-Qur'an ini yang berbicara Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Apa termasuk? Jawabannya di sini. Termasuk iman amanu, iman tahassus. Iman tahassus ini berlaku ke seluruh manusia alam semesta ini. Baik Kristen, Hindu, Buddha, Islam di sini. Karena iman tahassus ini bahwa kita ini manusia dicipta, mempunyai iman bahwa saya ini dicipta oleh Sang Pencipta. Tidak ada sendiri. Ini termasuk imannya iman orang tahassus. Itu biar sampean paham tentang iman. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang banyak yang beriman, ini meliputi semua alam manusia, alam semesta ini. Baik perempuan, laki-laki, baik tua, muda, Islam, Kristen, Hindu, termasuk ada orang yang tidak beragama, itu namanya iman apa? Itu termasuk, karena di sini pasti orang-orang itu mempunyai iman bahwa saya ini manusia yang dicipta oleh Sang Pencipta. Tuh. Jadi ini khusus semua, bukan ayat khusus, tapi ini semua untuk manusia alam semesta. Makanya di sini berlaku perintah ini supaya biar kita ini menjaga diri kita
juga menjaga istri, anak dan saudara-saudara di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang banyak yang beriman. Ini perintahnya. Ini perintahnya. Ini termasuk amar. Perintahnya di sini. Jagalah. Apa yang harus dijaga? Ini perintah Allah. Apa yang harus dijaga? Anfusakum. Dirimu semua. Jadi di sini anfusakum, ya awakmu semua. Karena kum di sini termasuk jamak. Menjaga dirimu semua, wa ahlikum, dan jagalah keluarga kamu semua. Ini di sini. Jadi keluarga ini termasuk istri, anak, saudara, semuanya, paman, orang tua, semuanya keluarga. Termasuk yang pertama ini istri di sini. Naron, ini dari api neraka. Ayat di sini diterangkan disuruh menjaga keluarga dari api neraka. Ada yang menerangkan api neraka ini nar. Ini ada neraka dunia, ada neraka akhirat. Tapi di sini berlaku keterusannya ayat ini berlaku pada neraka yang akhirat. Tapi saya menerangkan neraka dunia dulu. Kita disuruh oleh Allah menjaga diri kita dari neraka, baik neraka dunia walaupun neraka akhirat. Neraka dunia seumpama sampean ketidaknyamanan, itu juga neraka. Kesengsaraan juga neraka. Ini harus dijaga supaya kita tidak sengsara, supaya kita nyaman. Bagaimana untuk langkah-langkah selanjutnya dalam kehidupan ini? Ini harus fardhu ain. Makanya orang laki-laki, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini supaya bukan mentang-mentang sebagai laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, mentang-mentang bukan. Ini menjaga istri baik dari dari perbuatannya, ibadahnya, juga makannya, juga tidurnya, pakaiannya juga harus dijaga. Ini makanya kita ini harus pandai-pandai untuk memilih dan berpikir supaya kita ikut dalam perintah Allah ini. Kalau kita seorang laki-laki yang mempunyai istri tidak dijaga, waduh, ini bisa berbahaya. Makanya Imam Al-Ghazali mengarang dalam kitabnya, kitab Al-Awfaq, yang termasuk berisi Ismullah, juga wifik juga ilmu-ilmu tertentu. Ini ada keterangan tentang supaya mar'ah ini tidak berbuat zina. Ada di situ. Supaya mar'ah, orang perempuan ini, supaya tidak berlaku kepada orang lain. Ini ada. Makanya kita kalau mempunyai istri ini harus dijaga, baik dohir walaupun batin, kelakuannya ini harus dijaga. Karena sekarang, mohon maaf, bukan mengada-ngada, banyak seorang istri ini
bermesraan dengan orang lain, atau dengan kata-kata selingkuh. Banyak ini sekarang. Makanya kita harus menjaga bagaimana seorang istri tidak selingkuh dengan orang lain. Ini walaupun yang suami pun juga dijaga dengan seorang istri, karena ku anfusakum wa ahlikum naro ini ayat berlaku pada semua manusia di alam semesta ini. Seorang suami bagaimana tidak berselingkuh dengan orang lain. Nah, ini makanya Imam Al-Ghazali memberi suatu ilmu tentang bagaimana seseorang tidak melakukan perzinahan. Ada di Al-Awfaq, ini halaman terakhir. Ini insya Allah ilmu ini berguna. Ini ada juga ilmu ini, seumpama terjadi mau berzina seorang laki-laki dan perempuan, ininya dekarnya atau farjinya ini seakan-akan hilang. Ada ilmu seperti itu. Nah, kita lanjut. Ku anfusakum wa ahlikum naro, di sini jagalah dirimu semua. Nah, ini diri kita, pertama diri kita ini harus dijaga. Anfus nikah ini dijaga. Nah, diri ini kalau diterangkan di dalam tauhid ini banyak, terdiri dari diri apa ini banyak. Ini bisa jadi dohiriyah, adamiyah, ghaibiyah, batiniyah, sir. Ini ada diri kita ini. Ini dijaga. Bukan hanya menjaga kulit luarnya saja, bukan. Kalau masuk dalam tauhid harus dijaga batinnya juga dijaga dari dosa-dosa. Juga gaibnya, manusia ini mempunyai gaib. Ini harus dijaga. Sirnya pun harus dijaga. Ini wa ahlikum naro, keluargamu harus dijaga dari api neraka. Nah, keterusannya ayat ini, api neraka di sini api neraka akhirat. Ini keterusannya. Wa quduhan nas wal hijarah. Wa quduha, bahan bakarnya neraka. Ini bahan bakarnya neraka, BBM-nya neraka. Neraka ini bisa hidup dengan apa? An-nasuh. Ini bahan bakarnya, termasuk bahan bakarnya neraka ini manusia. Berarti di sini yang menempati neraka ini termasuk manusia. Karena di akhirat nanti ada neraka dan surga. Makanya di ayat ini waquduhan nasu, bahan bakarnya neraka, an-nasu, termasuk manusia. Manusia yang bagaimana ini? Nah, di sini ada diterangkan ini. Wal hijarah, bahan bakarnya neraka ini batu. Nah, makanya ada teman-teman kemarin bertanya, batu ini batu apa? Mempunyai khasiat apa? Mempunyai afdol apa? Ini termasuk afdolnya batu ini ada. Nah, karena di sini diterangkan wal hijarah. Di sini bahan bakarnya neraka ini termasuk juga batu. Nah, makanya
tentara fil itu, tentara gajah, burung fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini termasuk membawa batu yang dari neraka untuk menghancurkan tentara fil, tentara gajah. Di dalam ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Ini bihijaratin min sijil fajalahum kasfim ma'kul. Di sini alaiha penjaganya neraka. Ini alaiha ing atasin neraka malaikatun beberapa malaikat. Neraka ini dijaga oleh malaikat-malaikat. Kalau pelajaran di madrasah ini penjaga neraka ini termasuk malaikat Malik. Ini penjaga neraka. Di kitab Daqaiqul Akhbar, malaikat Malik ini menjaga neraka ini tidak ada ampun. Malaikat Malik ini mempunyai beribu-ribu tentara pembantu. Ini di malaikat Malik, penjaga neraka. Alaiha malaikatun. Di dalam neraka ini ada penjaga, termasuk malaikatun, beberapa malaikat. Giladun. Ini giladun, malaikat ini keras, tidak ada ampun. Kalau orang berdosa ini ya tidak ada ampun, ya dilempar ke dalam neraka. Syidadun, malaikat ini keras. Jadi ada hikayah manusia nanti pertanyaan pertama di dalam hari akhirat ini sholat. Jadi ditanya oleh malaikat Malik, sholat apa tidak? Ini ada hikayah. Hikayah ini cerita. Dalam akhirat nanti ada pertanyaan, kamu sholat apa tidak? Kalau menjawab tidak sholat, ini langsung di uncalno, langsung dilempar ke dalam neraka. Tidak ada pertanyaan lagi. Makanya kita monggo, kita sebagai orang syariah, monggo ayo melakukan sholat 5 waktu yang sebenar-benarnya dengan keilmuan yang benar. Jadi di neraka ini malaikatun, beberapa malaikat, giladun sidadun, malaikat yang keras dan kasar di dalam nar ini. La ya'sunallah, malaikat ini la ya'sunallah, tidak durhaka kepada Allah, tidak maksiat kepada Allah. Ini di sini. Jadi kalau manusia maksiat, durhaka kepada Allah, ya nanti berhadapan dengan malaikatun giladun sidadun. Ini penjaga api neraka. Ma amarahum, ini tidak maksiat kepada Allah. Ma amarahum, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat itu. Jadi malaikat disuruh sholat ya sholat terus, disuruh sujud ya sujud, disuruh menjaga surga ya menjaga surga, tidak maksiat kepada Allah. Disuruh menjaga neraka ya menjaga neraka. Tidak seperti manusia, lain dengan manusia. Ini wa yaf'aluna ma yu'marun, wa yaf'alunah, dan mengerjakan semua malaikat
ma yu'marun, apa yang diperintah oleh Allah. Jadi yang diperintah oleh Allah dikerjakan, yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Itu malaikat. Tapi kalau manusia tidak. Manusia ada yang mengerjakan perintah Allah, ada yang tidak mengerjakan perintah Allah. Ada yang menjauhi larangan Allah, juga ada yang mendekati larangan Allah. Termasuk zina. Ini termasuk perbuatan zina. Makanya di sini diterangkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini kalau mohon maaf, ini saya kemarin bilang sama teman, sangat penting untuk menjaga seorang istri dari perselingkuhan. Sangat penting menjaga seorang istri dari dosa-dosa zina. Karena apa? Karena kalau terjadi semacam itu, ya kalau kita ini sabar, sesabar-sabarnya laki-laki, mohon maaf, kalau punya istri dinaiki orang, wah ini bahaya. Bisa carok, katanya orang Madura ini, bisa apa? Saling bunuh-membunuh. Nah, terus ada yang tanya, loh kalau saling bunuh-membunuh bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Nah ini, apakah masuk dalam kategori al-qatil wal maktul finnar? Tidak. Ini ada bab-bab tersendiri. Kalau di Kifayatul Ahyar itu diterangkan bab iyal, bab keluarga itu membela keluarga ini wajib. Termasuk jihad. Itu membela apa? Membela anak, membela istri, membela saudara, terus membela, termasuk membela mal. Artinya apa? Kekayaan yang mempunyai kita mau dirampok itu harus dibela. Itu hukum Islam. Jadi mohon maaf, ini ayat ini bukan perintah untuk orang Islam saja. Semuanya manusia yang ada di alam semesta ini termasuk mendapat perintah ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, bagaimana kiat-kiat kita untuk menjaga? Nah, seperti istri yang mau berselingkuh, istri yang mau berzina dengan orang lain, atau suami yang mau selingkuh, ya bagaimana tidak selingkuh? Ini ada. Dengan cara berdoa, ud'uni astajib lakum. Ini diperintah oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Ayo berdoalah kepada saya. Astajib lakum, maka saya akan mengabulkan doamu, katanya Allah. Lah orang-orang tertentu, orang-orang yang mempunyai ilmu secara sir, ini mengarang suatu ilmu, menulis. Nah, seperti tadi yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali di kitab Al-Awfaq, bagaimana caranya untuk orang perempuan ini, seorang istri tidak melakukan perzinahan, tidak melakukan perselingkuhan. Ini penting. Karena kalau terjadi, mohon maaf, wah ini bisa caipon orang tur dusnodusi, bisa dikenang sepanjang masa ini. Nah, makanya terjadi carok orang Madura, terutama istri yang dinaiki orang lain. Ini kalau di Madura ini bahaya. Ya, ada juga orang
wah biarlah saya akan mencari istri lagi. Ada juga, ini kebanyakan orang seorang suami ini pasti timbul amarah yang sangat besar, bisa terjadi carok, ini bisa ada. Mohon maaf, monggo kita sebagai manusia yang mempunyai akal, yang diberi akal oleh Allah, yang diberi ilmu oleh Allah, monggo belajar. Fardhu ain untuk sampean semua belajar tentang ilmu-ilmu semacam ini. Supaya apa? Supaya terjaga dari api neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini termasuk ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa di sini yang menjaga istri, menjaga anak supaya tidak durhaka, anak supaya tidak melakukan pekerjaan maksiat. Insyaallah. Karena di sini diterangkan neraka ini ada dua, neraka dunia, neraka akhirat. Kalau neraka dunia ini bisa sampean mencari, seumpama sampean dikasih ketidaknyamanan, lalu kita cari bagaimana ketidaknyamanan ini supaya ditinggal, supaya terhapus, dengan cara berzikir, dengan cara silaturahim kepada orang-orang alim. Ini tapi kalau neraka akhirat ini tidak bisa. Kalau neraka akhirat sudah sampean, kalau di kolbunya tidak ada Allah, ini khalidina fiha abadan. Ini kalau di kolbunya ada Allah, insya Allah bisa dinaikkan, bisa diangkat untuk menuju surganya Allah. Ini semoga keterangan ini walaupun sekelumit ini bisa menjaga diri kita, manfaat, bisa menjaga semua keluarga-keluarga kita dari api neraka. Insya Allah, semoga sampian semua diberi kekuatan oleh Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diberi kekuatan untuk menjaga diri kita, diberi kekuatan untuk menjaga ahli-ahli kita, keluarga-keluarga kita, biar tidak masuk api neraka. Insya Allah. Kurang lebihnya kalau ada kekeliruan atau kekurangan, karena saya manusia biasa khilaf, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, monggo. Tore, monggo Pak. Tore. Kalau ada pertanyaan, sekiranya saya bisa menjawab, insya Allah saya jawab. Tanya sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, malam ini kita membahas tentang keluarga, pendidikan keluarga. Kalau dalam kitab itu fikih keluarga saja. Makanya saya ingin bertanya ini karena hubungannya dalam keluarga sangat penting sekali, karena kita suatu saat nanti memiliki tugas untuk berkeluarga. Akan tetapi dalam hal ini saya ingin bertanya kepada sampean,
keluarga seseorang ini sangat jauh menurun daripada kehidupan keluarga pada zaman dahulu. Artinya yang saya sampaikan ini bukan dalam masalah ekonomi, tapi dalam masalah akhlakul karimah atau pendidikannya. Saya sangat mempercayai bahwasanya dalam tahapan anak itu memiliki 3 fase. Yang pertama fase tamyiz, yang mana anak itu umur 7 tahun. Yang kedua yaitu fase tamyiz kepada dewasa, yaitu anak ketika sudah berinjak umur 20. Dan ketika fase ketiga yaitu anak balik, yang mana anak tersebut sudah mengenal kepada selain mahramnya. Yang ingin saya tanyakan, titik permasalahannya ini dalam masalah pendidikan terhadap anak. Karena saya sangat sering melihat ketika memantau di media sosial, anak itu sangat jauh terhadap moral keislamannya di zaman sekarang. Salah satu contoh di mana maraknya TikTok yang telah dihuni oleh para anak-anak remaja, bahkan anak SMP, SMA, dan anak SD. Yang ingin saya ini sangat penting karena nanti merembetnya terhadap seksualitas. Terkadang orang tua itu di zaman sekarang ini mengajarkan anak itu hal yang aneh-aneh. Ki bayi atau ki anak laki jadi bodoh, jadi terlalu tebal, jadi juri, padahal anak laki. Nah itu dalam Islam itu tidak diperbolehkan hal seperti itu, karena sebab pendidikan seperti itu akan mengakibatkan mengarah terhadap jadi diri seorang anak. Yang saya ingin tanyakan, di zaman sekarang ini anak moralitas dalam tolak ukur terhadap Islam itu sangat jauh. Bahkan banyak anak itu yang hamil di luar nikah karena itu kurangnya pendidikan seksualitas terhadap anak tersebut. Di sekolah tidak diajari, karena saya lulusan sekolah tidak diajari. Ini pentingnya terhadap keluarga. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kita sebagai seorang ayah atau seorang ibu untuk bisa membimbing anak kita terhadap moral agama Islam yang mana melarang terhadap mengumbar aurat, menampakkan sesuatu yang haram, ataupun sampai berzina. Bagaimana kita sebagai keluarga agar bisa membimbing anak atau saudara kita terhadap moralnya, agar moral tersebut bisa berbasis akidah keislaman. Artinya mereka itu tak bersorban, membuat sorban dari pak menantu tak terbuka. Itu kan sangat baik. Itu kan juga termasuk kesalahan orang tua.
bukan kesalahan anak. Ini anak ngandung pagi kiri, oh itu kesalahan orang tua aslinya, bukan kesalahan anak. Karena orang tua tidak mengenalkan pendidikan yang sangat diperlukan untuk perkembangan anak. Yang saya tanyakan, bagaimana anak ini sehingga memiliki moralitas Islam, dan apa yang bisa menuntun anak ini menuju kepada moral Islam. Anak yang bisa menuntun kepada moral Islam ini apa? Kiat-kiatnya ini apa? Karena kalau hanya jadi nak tak boleh mungkin bini nak ngantui arok ya saya nonton, tak boleh ngantui beda-beda. Saya ingin ngaji, kalau hanya evaluasi sekedar evaluasi itu nak cuma itu tak kira ini ngaji. Ya yang bisa membuat anak itu bisa mendengarkan nasihat orang tua, pendidikan yang diajarkan orang tua akhirnya diikuti, itu apa sehingga anak ini memiliki moral Islam sehingga jauh terhadap sesuatu perkara yang bukan seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah, ini ada pertanyaan dari teman kita, cukup bagus pertanyaan karena tentang moralitas seorang istri, seorang anak, seorang keluarga, terutama ini seorang anak di sini ditekankan tentang bagaimana cara-cara untuk mendidik seorang anak dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Alhamdulillah, di sini seorang orang tua, ya. Orang tua ini mempunyai tanggung jawab, yang sangat besar tentang menjaga, karena ini berhubungan dengan ayat tadi, ku anfusakum wa ahlikum naro, ini menjaga seorang anak. Ini yang pertanyaannya, menjaga dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kelakuan-kelakuan yang dilarang oleh agama. Bagaimana kiat-kiatnya? Nah, di sini ada pertanyaan lagi tentang bagaimana zaman sekarang ini akhlak. Kalau pertanyaan tadi bukan ditekankan kepada apa dunia, apa artinya uang, bukan, tapi akhlak keluarga kok seperti buruk sekarang ini. Ini termasuk kekurangannya ilmunya. Saya akan menjawab di dalam hadis Nabi ini yang ada yang menerangkan semua manusia hidup ini yuladul alal fitrah, dikeluarkan dari ibu. Ini yulad, dilahirkan oleh seorang ibu, fitrah, artinya fitrah ini suci. Nah, tadi siapa yang salah? Nah, ini yang disalahkan. Siapa yang salah? Apa anak, apa orang tua kalau mengerjakan kelakuan-kelakuan yang tidak baik? Ini yuladu alal fitrah, di sini anak
dilahirkan dengan kesucian, kalau nanti, karena di sini katanya Pak Ustadz ini ada fase-fase, ada fase apa? Tamyiz, seorang anak kecil, terus nanti dewasa, nanti balik. Ini fase-fasenya. Ini kewajiban seorang orang tua untuk menjagaannya. Makanya di dalam hadis itu amal yang selalu berjalan ini termasuk anak yang soleh solehah. Ini bagaimana untuk menciptakan untuk kiat-kiatnya untuk menjaga anak ini tetap anak soleh dan solehah. Ini kalau pribadi saya, mohon maaf, ini termasuk saya juga mempunyai anak banyak, anak saya banyak. Ini menjaga pertama akhlakul karimah dengan keilmuan tertentu, dengan ilmu supaya menghormati kepada orang yang lebih tua, dikasih ilmu, dikasih pelajaran bagaimana anak ini menjaga, bagaimana caranya untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ini harus, karena ini fardhu ain untuk orang tua. Dengan keilmuan. Kalau tidak dengan keilmuan, ya mohon maaf, karena semuanya ini tetap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi Allah menciptakan ilmu ini supaya menjaga kelestarian alam semesta ini. Artinya tidak dirusak, walaupun manusianya ya'muru bil nahi anil munkar, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar. Di sini. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai orang tua yang mempunyai kewajiban menjaga anak, tetap menjaga fardhu ain untuk memberi ilmu-ilmu yang sekiranya ilmu itu tidak mudarat kepada orang lain, menjaga dari kelakuan-kelakuan buruk. Ini pertama kiat-kiatnya kepada anak ini memberi ilmu, walaupunlah anak ini kan biasa anak sekolah, madrasah, ngaji di pondok walaupun di rumah pun harus dikasih pengertian, dikasih tahu tentang hukum-hukum Islam, hukum-hukum yang diperintah oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Ini yang kedua. Yang kedua ini harus, karena ini menunjukkan kita ini pendekatan kepada Allah. Ini harus, lebih harus lagi ini, karena cepon orang Madura, katanya orang Madura gamon etorot. Ini bahaya. Anak kalau tidak dilindungi dengan ilmu-ilmu yang berguna, ilmu-ilmu manfaat, ilmu-ilmu yang sekiranya tidak mudarat kepada orang lain, ini bahaya kalau tidak dikasih tahu. Lah ini yang kedua ini sangat penting. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Makanya orang-orang kalau di desa ini biasanya anak ini diselamatin. Anak ini setiap hari kelahirannya atau bulan kelahirannya atau per tahunnya diselamatin supaya dohir, goib, batin, sir ini supaya terjaga dari kelakuan-kelakuan yang dilarang oleh Allah. Cara berdoa ini banyak.
memakai ini. Kalau mohon maaf, saya bicara saya. Kalau saya ini dengan cara Al-Fatihah. Jadi minta kepada Allah dengan Al-Fatihah. Semoga anak saya atau istri saya atau semua keluarga saya selamat, dilindungi oleh Allah. Baik dari bencana, baik dari kelakuan-kelakuan yang tersebut ini, akhlak-akhlak yang tidak mendidik, baik dijaga oleh Allah dari kelakuan-kelakuan zina. Nah, kalau terjadi, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, mempunyai anak perempuan atau laki-laki, yang terutama perempuan, terjadi hamil di luar nikah, ini naudzubillah min dzalik, ini malu-maluin, ini bisa seujung dunia, bisa bisa mencemooh. Supaya tidak terjadi seperti itu, ini dengan cara berdoa. Doanya dengan Al-Fatihah. Saya ya Allah membaca Al-Fatihah, pahalanya Al-Fatihah saya tidak akan ambil. Itu niatnya. Saya membaca Al-Fatihah, pahalanya Al-Fatihah saya tidak akan ambil. Saya akan berikan kepada anak saya, supaya anak saya jadi anak soleh dan solehah, jadi anak yang tidak durhaka, jadi anak yang tidak melakukan perkara-perkara maksiat yang dilarang oleh Allah. Itu juga mendoakan istri pun seperti itu. Ya, mohon maaf, ini sebenarnya ijazah dari guru-guru dulu saya ini, waktu mudanya ini dikasih ijazah ini. Jadi Al-Fatihah itu ma qori al-atlah, katanya yai saya ini di kitab Tafsirul Fatihah ini diterangkan Al-Fatihatu ma qori al-atlah. Jadi Al-Fatihah ini tergantung apa yang diinginkan yang pembacanya ini. Jadi mohon maaf, kalau Bapak ini monggo dengan cara bahasa Madura tidak apa-apa, bahasa Indonesia. Saya membaca, ya Allah, saya membaca Al-Fatihah, saya akan mau membaca Al-Fatihah, sedangkan pahalanya saya tidak akan ambil. Saya akan berikan kepada anak saya, semoga anak saya jadi anak soleh dan solehah. Itu Al-Fatihah, baca. Jadi difatihain. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro, di sini diri kita ini butuh siraman. Fatihain, dikasih Fatihah, dikirim Fatihah tubuh ini, baik tubuh jasmani, rohani, dikirim ila nafsi Al-Fatihah. Seperti itu juga kepada anak, ila auladi jamil auladi Al-Fatihah, ila jami ahli Al-Fatihah, ila ke istri pun juga Al-Fatihah. Niatnya tadi, ya Allah, saya akan membaca Al-Fatihah, saya tidak akan mengambil pahalanya Al-Fatihah, saya akan berikan kepada anak saya, istri saya semua. Itu Al-Fatihah. Insya Allah anak sampian, istri sampian jadi soleh, solehah, atau suami sampian juga menjadi orang yang soleh, istri menjadi orang yang solehah.
anak menjadi soleh dan solehah. Amin, Allahumma amin. Ini yang kedua caranya, ini di kitab. Saya dapat ijazah ini dulu di sama Kiai Umar Faruk Tanggulangin. Kalau ada hujan di malam Jumat setelah maghrib, ini diambil hujan ini, jangan kena barang-barang lain, harus langsung diambil, diwadahi, wadah yang baru. Nah, monggo kalau mau mengamalkan ini, insya Allah anak sampian, keluarga sampian kalau diminumkan air hujan ini, insya Allah sehat, barokah, soleh dan solehah. Amin. Ini kalau ada hujan di malam Jumat waktu maghrib, ini ditadai, tapi caranya di luar atap, tidak boleh kena atap, tidak boleh kena daun, tidak boleh kena kayu apa saja, langsung dari langit. Kalau mari sudah isya tidak berlaku, sesudah maghrib. Biasanya setiap tahun ada 3 kali atau 2 kali hujan setelah maghrib ini. Nah, ini dibacakan dengan telunjuk. Kalau sudah diwadahi, wadah yang bersih dan baru, dengan telunjuk ini diputar air ini. Bacakan Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Insyaallah ini saya dapat ijazah dari Kiai Umar Faruk Tanggulangin. Monggo, insyaallah anak sampian selamat, anak sampian sehat, anak sampian insyaallah cerdas, ilmunya insyaallah dapat ilmu yang manfaat insyaallah dengan amalan-amalan ini. Makanya mohon maaf, ini seorang laki-laki, seorang orang tua, ini wajib fardhu ain ini mencari ilmu-ilmu seperti ini. Karena apa? Di dalam Al-Quran disuruh ini ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini disuruh oleh Allah menjaga awake dhewe, diri sendiri, menjaga keluarga-keluarganya, baik istri, anak, saudara, dan orang-orang di sekelilingnya. Insya Allah ini. Jadi pertanyaan tadi saya jawab pertama, ini dengan keilmuan syariah, baik ilmu syariat, ilmu ya kalau anak sudah balik kasih torekot, kasih hakikat, nggak apa-apa kalau sudah balik. Kalau sudah tua kasih, nggak apa-apa. Ini termasuk keilmuan. Lalu dengan cara keilmuan lagi berdoa dengan suratul Fatihah tadi ini yang saya sebut. Saya akan membaca, ya Allah, saya akan membaca suratul Fatihah, pahalanya saya tidak akan ambil, pahalanya saya berikan kepada siapa tadi, anak yang nomor berapa. Ada juga keilmuan ini, seumpama sampean mempunyai anak 4, anak yang nomor 3 dipilih oleh sampean untuk menjadi orang yang sakti, orang yang berilmu. Nah, ini ada caranya. Makanya ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang khos, ini anaknya walaupun tidak ngaji, walaupun tidak belajar, alim. Nah, ini ilmu ini ada. Monggo belajar. Ini biasanya khususan, kebanyakan ini khususannya kepada Nabi Sulaiman. Ilmu ini insya Allah
Ini ilmu-ilmu tertentu. Jadi kalau sampean punya ilmu ini, anak yang nomor berapa yang mau dicetak? Nah ini. Kadang mohon maaf, mempunyai anak 6 seumpama, ya tidak, ya syukur-syukur kalau alim semua atau orang-orang jadi orang-orang bermanfaat, berguna. Tapi ilmu ini bisa minta kepada Allah supaya dikasih ilmu ini. Seumpama sampean mempunyai ilmu kebal, ilmu hudaku tuaning sumber dharma nur hak kunjung ting putih mulutan tetes tapak paling panti sabdani Gusti Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ilmu kebal dari senjata tajam, dari kalau ditubruk mobil tidak hancur. Ini diturunkan kepada anak nomor berapa? Insya Allah ini sudah terjadi. Ini minta pada Allah, karena mohon maaf kalau kita mengkaji tentang manusia yang sebenarnya ini siapa. Manusia ini dohir, batin, goib, sir, ini siapa? Punyanya siapa? Ini kalau sampean dikaji, sampean diperdalam, insya Allah. Nah, apalagi mohon maaf, karena sampean pasti insya Allah akan menginjak dewasa, mempunyai tunangan, mempunyai istri, mempunyai anak. Nah, ini caranya untuk menjaga istri, menjaga anak, supaya anak-anak sampean mempunyai ilmu kan banyak kalau zaman dulu, zaman peperangan, ilmu kesaktian. Kalau sekarang ya monggo, nggak apa-apa, mencari kesaktian monggo, karena ilmu ini harus dicari, insya Allah bermanfaat, insya Allah. Ya, walaupun mencari duit, mencari uang, ini ada ilmunya. Bagaimana caranya untuk mendekati seseorang supaya langsung kasihan, langsung percaya, sampean percaya diri menghadapi orang. Lah ini harus dicari. Kalau ya mohon maaf kosong-kosongan, ya biasa-biasa saja dapatnya. Tapi kalau memakai suatu ilmu atau ilmu muhabbah, ilmu pengasihan, termasuk ilmu kekuatan, sampean bisa menolong orang, insya Allah. Ilmunya ilmu tabib, ilmu pengobatan, banyak macamnya ilmu. Ini makanya di dalam Al-Quran diterangkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di surat At-Tahrim ini ayat 6 ini diterangkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini perintah Allah. Ya, mudah-mudahan semoga mari berdoa kepada Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim untuk menjaga diri kita, untuk menjaga ahli-ahli kita. Insya Allah dengan Qul huwallahu ahad Allahus somad. Ini termasuk ilmu-ilmu dalam. Jadi kita pendekatan kepada Allah, Qul huwallahu ahad, lalu minta kepada Allah, Allahus somad. Ini semua manusia ini sama. Yang tidak sama ini hanya ilmunya. Makanya di sini pertanyaan tadi, akhlak keluarga dulu dengan sekarang beda. Karena zaman sekarang ini biasanya ditekankan untuk mencari harta, bukan mencari ilmu. Kalau dulu
Kalau dulu saya masih mudanya, ini ditekankan untuk mencari ilmunya, bukan mencari harta. Nah, perintah Allah kepada Nabi Sulaiman ini mencari ilmu dulu. Nah, ini makanya keluarga sekarang dengan dulu akhlaknya lain, tetap beda. Ya, mohon maaf sekelumit jawaban dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kalau masih tidak puas nanti bisa bertanya lagi, atau kalau mau mengulang pengajian ini monggo karena ini masuk ke YouTube ini, monggo di channel, monggo di channel Rosid Salam ini kalau mau ketik, mau YouTube-nya baik dari dulu sampai sekarang saya simpan di YouTube Rosid Salam, karena ini banyak pertanyaan, karena YouTube ini termasuk ya ngajinya ini bukan di sini aja. Kalau di teman-teman yang jauh ini bertanya Pak Ustadz gimana caranya ini, lalu harus menerangkan ilmu-ilmu ini. Insya Allah kalau saya bisa diberi kekuatan oleh Allah, insya Allah saya terangkan. Atau sampean sebelumnya minta, Pak Ustadz nanti Kamis ini diterangkan ilmu menghilang, seumpama seperti dulu saya pernah ditanya teman-teman, dikasih tahu atau diminta, Pak Ustadz gimana caranya supaya saya bisa menghilang. Ada di YouTube saya ini ada. Jadi ilmunya ini ada. Insya Allah kalau nanti sampean ingin keilmuan baik dohir walaupun batin, syarat syariah, thariqat, hakikat, insya Allah kalau memang saya diberi kemampuan, diberi kekuatan oleh Allah untuk menerangkan sesuatu ilmu, insya Allah saya terangkan. Insya Allah semoga dengan keilmuan ini, dengan ngaji ini, semoga mendapat manfaat. Amin, Allahumma amin. Mendapat ridho Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.